Ketika suami istri atau ayah ibu tuh konflik, yang menjadi korban paling berdampak adalah anak. Karena anak itu dia dalam dirinya ada separuh dari ayah dan separuh dari ibu. Ketika dia berkonflik itu seperti apa? Dirinya terbelah. Dia menganggap mama itu lebih dekat dan lebih lemah. Ya, karena dalam pertumbuhan ibu memberi kasih sayang, Lebih dekat bapak hubungannya, memberi tanggung jawab. tujuan dan identitas. Anak Itu ini yang kok secara tidak sadar beberapa anak itu tertolong karena dia menemukan substitute. Kebutuhan itu ada. Dan Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dan best talk kita, yaitu tentang satu topik yang tetap tidak mungkin kita akan lepaskan. Karena kita belum menyelesaikan semuanya, yaitu tentang apa yang terjadi di dunia akhir ini masa pandemi, perceraian. Bukan hanya itu, kalau kita melihat tokoh-tokoh, jangan tokoh-tokoh, kita bicara orang kaya, pejabat, bahkan juga orang umum, orang miskin juga cerai. Oleh sebab itu kita hari ini akan berbicara apa dampak ya perceraian itu terhadap anak. Bagaimana emosi anak itu ketika melihat orang tuanya bertengkar. Ya, bahkan terkadang pertengkaran orang tuanya itu salah satu kok disudutkan, mungkin papanya itu gak kerja disudutkan. Atau mamanya mungkin terlalu nganggur buka WA terus. Jadi anaknya, papanya nyudutkan mamanya. Sehingga anaknya itu gak berani ngelarang tapi tertekan. Nah, sehingga timbullah bisa dendam, trauma. Selain tentang pandemi ini. Jadi mungkin saya akan memulai dengan satu pertanyaan yang perlu kita simpulkan bersama. Saya Fengki Moukar, pendeta, dan ini pendeta Sigit Purbandoro, dan Bapak itu adalah pendeta Guana Tanjung. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, yang akan kita bahas pertama adalah bagaimana sikap seorang anak ketika menghadapi orang tua bertengkar. Apakah anak itu tertawa, luar biasa mama, sikat mama, papa kurang kenceng. Apakah dia itu terus diam tapi dia senang? Apakah dia terus senyum, apakah dia sedih? Kita tidak tahu. Mungkin saudara yang bisa menjawab dulu, salah satu mungkin Pak Sigit bisa menjawab. silakan. Ada sesuatu silakan Pak Sigit. Apakah anak itu senang atau tidak gitu? yang pasti anaknya sedih, tapi bisa terjadi si anak ini emosi karena dikatakanlah dihasut oleh salah satu pihak. Bahkan terjadi 2-3 kali ditayangkan di TV, dihasut oleh salah satu, akhirnya ini anak ini menyerang, ada yang ayahnya, ada yang ibunya. Lalu si anak ini masih kecil ya, anak masih balita ya, bahkan di bawah 10 tahun, dihajar sampai ada yang masuk TV itu, dibawa ke rumah sakit, dihajar orang tuanya. Dihasut sama TV itu maksudnya TV apa Pak? Ya, atau dia karena lihat TV siaran, gitu? di berita TV. Oh, karena dia selalu melihat berita TV. Bukan, terpengaruh Pak. Atau? Di TV ada berita, anak ini dipukuli oleh ada via ayahnya, ada yang ibunya. Dan karena ayah ibunya sudah lama bertengkar, berselisih. Nah, rupanya cenderung pro salah satu, ya yang tidak di pro ini oleh anaknya, pada anaknya ini ngalami dihajar, dipukuli, sampai masuk rumah sakit, sampai ada yang cacat apa, saya sampai sedih ikut. Nah, menurut Bapak bagaimana itu? Maksudnya apa yang dihadapi anak itu? Senang, kecewa, atau bagaimana kalau dia dihajar itu? Apakah ada rasa dendam apa enggak begitu Pak? Yang jelas pasti timbul luka batin Pak, pasti itu. Tapi cenderung juga kalau ada salah satu entah via suami atau istri, papa atau mamanya yang menghasut, tentu terjadi konflik yang lebih parah lagi Pak. Jadi ini yang dilihat oleh Pak Sigit ini adalah sebuah TV, dia melihat ternyata ada anak dipukuli orang tuanya karena anak ini membela salah satu orang tuanya. Begitu kan? Jadi sampai akhir seperti itu. Atau sebagai pelampiasan. Ya, bisa juga sebagai pelampiasan begitu ya. Jadi anak itu supaya pasti tentunya ada kepahitan Pak. Iya. Nah mungkin Pak Guana mungkin ada pandangan bagaimana supaya nggak pahit atau mungkin ada faktor lain. Yang jelas ketika suami istri atau ayah ibu tuh konflik, yang menjadi korban paling berdampak adalah anak. Saya setuju itu Pak. Tuh Pak. Karena anak itu dia dalam dirinya ada separuh dari ayah dan separuh dari ibu. Ketika dia itu berkonflik itu seperti apa? Dirinya terbelah. Atau kalau dia melawan orang tuanya pun dia akan menghantam dirinya sendiri. Bayangkan tadi itu ada anak yang dihajar, ada anak yang membunuh orang tuanya. Tapi yang cerita
kerajaan Nepal itu. Tapi kan dia akan dituduh rasa bersalah. Dan dia akhirnya pangeran itu bunuh diri juga, menembak dirinya sendiri. Jadi artinya buat saya keluarga itu tempat di mana orang menemukan diri. Karena di dalam keluarga orang itu sebetulnya menemukan tempat, home, di mana dia diterima apa adanya. Nah, disitulah salah satu berita Injil, saya katakan berita kehidupan, adalah secara eksplisit Tuhan berkata, I'm God, I'm the Lord, the Father of fatherless. Ya, Bapa dari segala anak-anak yang tidak berbapa. Saya waktu itu surprise karena King James tidak menerjemahkan orphan, tapi fatherless. Artinya secara fisik bisa saja ayah itu masih hidup, tapi dia tidak hadir. Atau tidak berfungsi kebapaannya. Tidak berfungsi atau tidak hadir. Itu akan memberikan satu, dia butuh dalam pertumbuhan itu ingredient, bahan-bahan yang membentuk. Ketika ayah itu tidak hadir atau tidak berfungsi, ingredient bahan itu nggak lengkap dalam pertumbuhan itu. Jadi kalau tubuh itu ada hormon yang tidak bekerja atau apa, dia bisa hidup tapi tidak bertumbuh seperti seharusnya. Jadi anak itu ibaratnya tidak bisa bertumbuh dengan wajar karena ada perkelahian atau mungkin terguncanglah jiwanya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau sampai anak itu akhirnya memihak salah satu. Terus anak satu itu memihak salah satu. Pasti juga dua anak ini akan bertengkar juga. Bukan hanya mereka sakit dua-dua, orang tuanya sakit, anak ini juga bermusuhan, Pak. Dia tidak memihak, dia juga akan jadi target korban. Dia memihak pun juga jadi korban. Artinya bukan menang kalah, dia akan rusak jiwanya. Tetap kena Saya dalam dampaknya. arti bukan siapa menganiaya siapa, tetapi dia akan mengalami kerusakan jiwanya. Dia misalnya mengutuki ayahnya, itu dia rusak jiwanya. Bukan hanya mungkin bisa mengutuki ibunya, Pak. Ibunya. Gitu. Jadi kita bicara dua orang tua, bukan Ya, satu begitu, ini kan ya. begitu. Kan tetap kembali mukul. Jadi kalau saya singgung suami istri, kalau orang konflik sama orang luar itu, saya tidak katakan itu benar juga. Tapi ketika orang konflik sama suami atau istri, dia sebetulnya melukai dirinya sendiri. Ya, itu kalau untuk hubungan suami istri ini. Ya, ini makanya keluarga termasuk anak, dia mau musuhi Jadi orang tuanya mungkin juga. bagi istri-istri suami-suami bertengkar pun bukan merusak musuh kita, tapi sebenarnya kita juga merusak diri kita. Ya. Bukan menusuk mereka, menusuk kita. Ya. Dan tentunya bukan yang menusuk kita, anak-anak akan termasuk mengalami trauma yang luar biasa. Nah, tapi cerita ini tidak titik kalau di dalam Tuhan. Koma. Namun Pak Sigit sekarang bagaimana kalau sampai anak ini sendiri akhirnya kalau sampai mengalami trauma bagaimana Pak? Tingkatan usia, tingkatan pola pikir si anak sangat berpengaruh meskipun sedikit atau banyak ya Pak ya. Contoh saja, ada yang tapi sudah agak lama saya ikuti di televisi dan berita di surat kabar melihat konflik ayah ibunya, akhirnya si anak ini maaf saja ya gantung diri. Wah itu enggak tahan. Tapi ada segi yang lain lagi, ini saya sedang nangani juga sekarang ini. Anaknya ini sudah baru saja lulus sarjana Pak, S1 ya. Ternyata dia yang saya diinformasi sama, karena dua-duanya saya handle ya. Tapi yang perempuan saya minta tolong konselor perempuan, ini saya si bapaknya. Anak ini yang mendekati bapaknya, lalu ibunya, papa mama kena apa sih? Kok gini sambil memeluk si papa, meluk si pelan-pelan mungkin mic-nya Pak. Pelan-pelan mendekati, tapi belum 100% memang. Nah ini, jadi si anak bisa menjembatani, tapi itu kalau netral. anak itu bagus Pak ya. Wah tapi ya banyak penderitaan, skripsinya tidak selesai gara-gara lihat kasus di papa mamanya itu. Ini yang sedang saya tangani. Oke. Salah satunya. Sekarang saya mau tanya sama Pak Guana ini Pak Guana. Mungkin mungkin Pak Guana bisa juga menceritakan sesuatu yang di luar pertanyaan saya yang lebih penting mungkin ya. Jadi begini, kebanyakan suami istri kalau bertengkar, kebanyakan nih Pak. Ya, anak itu cenderung membela istri. Karena dia menganggap mama itu lebih dekat dan lebih lemah. Ya. Jadi ini tidak pernah dipahami oleh suami loh. Gitu loh. Sehingga apalagi sampai suaminya mukul begitu kan. Terus anak dimarahi, jangan ikut-ikut ya. Lu ikut papa.
anak itu akan ikut papai. Tapi sebenarnya dia itu kan pasti akan membela mamanya. Lebih banyak begitu, Pak. Ya, karena dalam pertumbuhan ibu memberi kasih sayang. Lebih dekat lah Bapak hubungannya. memberi Tanggung jawab. tujuan dan identitas. Sebetulnya begitu. Makanya ketika anak dalam pertumbuhan, suami si bertengkar, dia akan bela secara Otomatis bela ibunya, bela mamanya. Tapi kalau bela mamanya, tapi dia tidak bisa melawan papanya loh. Kalau papanya waktu mukul mamanya, dia masih kecil loh. Ini pernah terjadi, Pak. Waktu mamanya dipukul, ya, dia tidak bisa. Tapi begitu dia mulai SMA besar, dia datang papanya. Dia pukul papanya gantian gitu loh. Loh, itu ada cerita film, Pak. Tahu apa itu? Huluk. Oh, Huluk itu marah, itu kemarahan kepada ayahnya. Karena ayahnya yang hijau-hijau itu ya? Iya, itu kan itu bagus sekali itu diangkat ya. Jadi dia lihat ayahnya itu membunuh ibunya. Terus? Bayangan jadi trauma itu. jadi ketika dia marah, dia raksasa begitu dia terus dia merusak keluar. semuanya. Iya, jadi dia lelenya itu kena seorang gadis yang mencintai dia. Jadi disembuhkan. Dia baru bisa, kalau sudah mengamuk itu jadi. Tapi sebaliknya Pak, kalau sampai umpama ya, ini seandainya kita balik sekarang. Ternyata dia melihat mamanya yang mungkin menurut dia menjengkelkan sekali dan sampai apapun mungkin yang mengganggu atau rewel atau cari perkara kan bisa saja. Sehingga kalau anak ini bela papanya, kurang lebih terus papanya disudutkan tuh bagaimana sikap anak ini gitu loh. Dia kan tidak mungkin dia mukul ibunya kan tidak mungkin. Dia tidak mungkin kan ibunya kan perempuan dia tahu. Ini kita kasus kalau saya begini. Bisa kita bahas kasusnya siapa yang memukul, siapa yang dipukul. Tetapi buat saya apapun apa dipukul, yang jelas terjadi sebuah kerusakan, sebuah trauma di dalam jiwa anak. Pasti itu. Ya. Tapi saat itu kan dia emosi nih dia Pak. Emosi dia menurut dia ini papa benar, mama gitu. Dia mama begitu kan. Dia tidak berani mukul mungkin begitu Pak. Tapi kan ini pasti ada satu trauma suatu hari. Mamaku pernah tak bentak. Akhirnya mungkin dia juga nggak berani kawin Pak. Takut kalau dia dapat perempuan yang seperti itu. Atau dia merasa berdosa. Nggak mau kawin. Termasuk juga mungkin dia lihat mamanya dipukul. Yang perempuan mungkin aku nggak mau kawin lagi. Mungkin perempuan itu melihat papanya terus disudutkan. Mungkin ini ya. Akhirnya dia cari orang yang lebih tua. Ini kan menimbulkan satu dampak yang betul-betul bukan sedikit. Ini sampai pernikahan, sampai gak nikah, sampai trauma. Nah, bagaimana kurang lebih cara mengatasi trauma. Ini kan sudah ada yang terjadi Pak. Kalau belum terjadi kita bisa ngomong nanti ya. Yang kalau sudah terjadi ini bagaimana mengatasi trauma-trauma anak ini. Lihat usianya juga Pak. Nah tadi Ada dikatakan kasus usianya bisa-bisa. Anaknya masih golongan sampai 12 tahun ya, misalnya ya. Sampai. Maka peran konselor untuk anak ataupun juga guru sekolah minggu bisa menolong meskipun sejauh dia bisa menolong Pak. Tapi tentu saja tadi seperti Nah Pak tapi Buana kalau orang tuanya gak cerita, terus anaknya itu karena trauma diem terus. Kan orang bisa gurunya dideteksi tahu, Pak, Nah, di sekolahan bisa kelihatan Pak. Ya, anak Itu ini yang kok secara tidak sadar. Beberapa anak itu tertolong. Karena dia menemukan substitute. Jadi dia tidak menemukan ayah. Sebenarnya dia butuh ayah tuh. Dia nggak menemukan ibu. Makanya ada cerita. Ada anak yang jatuh cinta sama ibu gurunya. Nah, atau dia. mengagumi. Iya. Itu kita hati-hati pemimpin rohani. Karena kebutuhan itu ada. Dan dia butuh istilah tidak mendapatkannya terus dia tidak dapat mendapatkannya. Inilah yang harus disadari pemimpin-pemimpin. Guru, pemimpin rohani. Termasuk Itu para pendeta lah, Iya, tanpa konselor-konselor lah ya. sadar sebetulnya apa? Kita kadang saya cuma kan kamu punya orang tua, tapi tidak disadari ada orang anak-anak muda yang dia tidak mendapat asupan rohani, asupan jiwa lah ya dari orang yang seharusnya memberikan. Nah di situ dia bisa tertolong lewat figur-figur yang menyapa dia yang jadi pemimpin. Saya sendiri dalam perjalanan hidup saya tidak katakan orang tua saya, papa saya itu atau jahat atau salah. Tetapi saya sempat mengalami sebuah miscommunication. Gagal paham. Dan di situ dalam perjalanan itu saya ketemu orang-orang yang
Lebih bisa menerima lah. menginspirasi saya. Tetapi puncaknya ketika saya mengalami jamahan Tuhan, saya menemukan Tuhan sebagai Bapak Bapa. itu yang lebih. Dan di situ justru saya menerima ayah saya. Saya memahami, saya berhenti menyimpan atau menuding walaupun dalam hati, Pak. Saya nggak berani nuding. Papa salah. Saya justru berempati pada papa saya. Saya tahu papa saya itu punya pergumulan yang begitu berat. Saya justru Sampai dia lupa daratan iya, ngumpul seperti begitu. itulah. Jadi saya berhenti menghakimi Ya, beliau. karena Pak Suwana sudah akhirnya karena sudah dewasa kenal Tuhan memahami. Tapi ini anak muda tidak memahami, kan belum ngerti loh Pak, gitu loh ya. Kan belum memahami, sampai kalau kita lihat ini, kita lihat dampaknya juga dari suami istri bertengkar atau suami lebih dominan atau tidak di rumah atau istri dominan atau begini, itu bisa berdampak kepada mental sampai ada anak-anak yang mungkin dia laki tapi kehilangan jiwa laki-lakinya, yang perempuan kehilangan ya jiwa wanitanya. Kita bukan soal melarang atau tidak, ini kan semua bisa dari pergaulan, tapi itu bisa terbentuk dalam satu keluarga. Dia melihat seorang ibunya begini, mungkin ini jadi dia mungkin bisa merubah mental itu, gitu loh. Ini kan termasuk salah satu bisa dampak. Ya justru itulah kalau kita lihat keluarga itu payung, perisai. Ketika perisai itu pecah, kalau nggak ada substitute anyway, ya itu dia akan jadi victim, Pak. Ya saya bukan, disitulah orang bejana-bejana, tokoh-tokoh masyarakat atau pemimpin-pemimpin formal maupun tidak formal sebenarnya dibutuhkan untuk menyelamatkan generasi. Ketika yang atap yang seharusnya ini mengayomi, yang rubuh. mengayomi itu pecah, ya gentengnya pecah ya triplek itu diganti sementara walaupun tidak sempurna, tapi anyway dia tidak kena panas, tidak kena hujan, misalnya seperti itu. Itulah sebetulnya pelayanan salah satu bagaimana menyelamatkan generasi. Ya, menurut Pak Sigit bagaimana Pak? Ada ide-ide atau Saya pandangan pernah lain? mengkonseling Pak, waktu saya masih studi lanjut. Ya karena Jogja. Pak Sigit ini kan dulu mengajar guru SMP SMA. Sampai istri saya juga guru agamanya Pak Sigit. Jadi Pak Sigit ini kalau punya murid mungkin sudah 20-30 ribu loh. Enggak. Sudah berapa puluh tahun jadi guru? Kebanyakan. Berapa tahun jadi guru? 20-an. 20 tahun. Tentu menghadapi Dia anak-anak nggak pernah ngitung. Iya, tapi kira saya yakin bisa, Pak. banyak lah. Ya. Nah sekarang menurut Pak Sigit melihat anak-anak muda begitu. Terus kalau seperti yang dikatakan ada ide apa itu Pak? Saya waktu masih di Jogja, salah satu pelayanan saya menginjili sambil lalu persekutuan bukan waktu itu masih ya, mereka gali geng anak liar. Jadi perokok, pemabuk gini-gini masuk kalangan mereka. Lalu mereka satu persatu pendekatan dan rata-rata itu kekecewaan broken home. Rata-rata Pak. Ada yang melihat ayahnya penjudi, ada yang ibunya ya macam-macam lah, KDRT dari ayahnya sebagainya. Tapi pendekatan tidak 1-2 bulan selesai Pak. Hampir 1 tahun rata-rata bisa disadarkan lalu kembali ke sebagaimana hormati ayah ibumu. Meskipun ayah ibunya masih keyakinan lain, anak muda ini puji syukur menjadi percaya Tuhan. Ya berarti ada pelayanan. Tapi jelas minta ini Pak, orang yang bisa nampung Ya mengayomi. substitute-nya Ya. itu loh. Nah itu Pengganti Ya. yang nopang walaupun tidak persis ya. persis sama. Iya. Tapi harus didorong, itu ibu kandungmu, itu ayah Ya, itu yang kandungmu. mendamaikan. Ya. Itu. Jadi saya pikir begini ya, juga saya melihat ini tentang dunia anak-anak ini. Tidak kalah pentingnya saya melihat waktu saya ini tentang mengajar tentang doa Bapak kami ini kan gampang sekali toh. Anak kecil masa disuruh berdoa apapun. Tidak bisa, dia belajar tentang doa Bapak kami. Kita cari doa Bapak kami, masa dia mau minta kekayaan kan tidak ngerti. Doa Bapak kami, ini anak tidak pernah ke gereja, orang tua mungkin nggak ke gereja. Ini kesaksian Pak. Begitu dia diajar sekolah minggu tentang doa Bapak kami, dipulang dia rumah, Bapak kami di surga dan sebagainya, ampunilah kami. Ayahnya terkejut. Dia langsung ngomong, dari mana kamu? Dari gereja. Ayahnya langsung tersentak. Kenapa? Masa anakku berdoa sampai minta makanan, seharusnya aku yang memberi makanan. Sampai anakku yang kerja sama aku, kerja untuk minta makanan kepada Tuhan. Seharusnya aku yang kasih makan. Orang tua itu jadi berubah. Jadi maksud saya di sini, ini saya enggak, sebenarnya anak itu kemungkinan kalau kita bisa arahkan ada yang positif. Bisa mencegah pertengkaran,
bisa meredakannya? Mungkin dengan cara berdoa atau apa, mungkin Bapak bisa cerita, mungkin Pak Guana bisa cerita sedikit. Apa yang bisa dipesankan kepada anak-anak ini ketika ada pertengkaran, supaya meredakan pertengkaran, supaya ya apalah gitu loh Pak. Saya percaya Untuk kalau anak-anak kita ini. kembali ke Alkitab, hitungan Tuhan berperkara itu setiap keluarga. Di kitab Efesus, Paulus sujud di mana setiap family di bumi ini menerima namanya. Itu bahasa Indonesianya nggak keluar. Every family. Jadi kalau kita lihat perjanjian puak-puak itu keluarga demi keluarga. Nah tuh ketika ada kerusakan dalam keluarga, sebenarnya Tuhan tuh mencari titik pijakan. Bisa tentunya kalau secara urutan mestinya yang bejana pertama adalah suami kan. Suami. Tapi suami kan bisa justru yang bikin masalah problem mungkin. gitu ya. Ibu jadi penolong. Tapi bisa ibu yang juga problem. emosi. Nah, Tuhan bisa bekerja lewat anak. Nah bagaimana Bukan sekarang tidak pesan mungkin. untuk anak ini loh Pak. Ketika anak-anak ini menghadapi goncangan keluarga pertengkaran, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk anak-anak, ide-ide dan sesuai firman Tuhan. Yang tadi saya katakan, mungkin anaknya itu Tuhan berdoa, itu salah satu sikap bagus. Ketika orang tuanya bertengkar, langsung dia duduk diam, bukan di kamar. Bapak kami berdoa, mungkin begitu mamanya mukul atau papanya berkelahi, lihat anaknya berdoa, bisa berhenti loh. Mungkin apa sikap anak itu? Saya percaya aliran kasih itu bisa mengalir dari siapapun. Jadi saya bisa melihat ketika seorang anak, saya pernah lihat keluarga yang seorang anak itu sayang sama dua-duanya. Dia tidak memihak. Kasih sayangnya dia sama ibunya, sama bapaknya, itu akan menyentuh si ayah maupun si ibu. Aku sayang, kenapa kamu harus berkelahi? Berarti ini kan bukan bicara soal kasih, berarti Bapak menceritakan dia datang kepada mama papanya. Mama, papa aku sayang, kenapa kamu berkelahi? Maksud saya minta itu seperti hati ini Pak. Jadi apa yang bisa dilakukan anak itu ketika berkelahi seperti Pak Guana tadi katakan, datang ke orang tuanya, kenapa kamu berkelahi? Aku butuh kalian, aku mengasihi kalian. Atau berdoa. Selain itu apa lagi? Ini mungkin bisa dilihat sama anak-anak muda dan sebagainya kan. Ini menjadi wejangan gitu loh. Jadi mungkin nasihat sesuatu gitu loh. Mungkin ada Pak Sigit. Memang harus Pak. Apa namanya Pak? Intensitas ke pribadi si anak, baik ini anak ini sedang dihasut ayahnya, dihasut ibunya, bisa loh. Via ibu menghasut Pak. Ya, tapi Bapak, intinya gini Pak Sigit. sambil nyalah no Bapak ya. Bukan, sekarang ini sikap seorang anak untuk meredakan pertengkaran dan membantu menyelesaikannya itu sikap apa yang Bapak bisa nasihatkan kepada anak-anak. Ini anggap aja ini banyak anak-anak muda nih sekarang ini. Waduh papaku tukaran. Oh ya itu kan papa mama tukaran ya gak bisa. Sekarang kita mesti ngomong nih, ya kamu berdoa dong. Atau kamu datangi papa mamamu, aku sayang sama kamu. Atau, nah maksudnya kita bicara kepada anak-anak di depan kita ini sekarang. Anggap aja di depan kita ini ada anak-anak ini Pak. Apa yang kita bisa pesankan kepada anak-anak, apa yang bisa diperbuat kepada anak-anak ini supaya menjadi bagian, supaya menjadi pertengkaran ini tidak sampai meruncing. Saya jadi teringat begini, hari ini kita melihat dalam bidang apapun terjadi sesuatu yang luar biasa. Bagaimana anak-anak kecil itu yang diwakili memang jenius-jenius ya, mampu mencapai tingkatan yang begitu tinggi dengan usia yang apa itu main musik, bela diri ataupun rohani bahkan. Jadi termasuk hal yang jahat pun anak kecil bisa sejak kecil bisa jahat. Saya pikir di sekolah minggu mulai diajarkan. Gereja mulai. Jadi engkau juga penjaga dari keluarga. Engkau bisa dipakai oleh Tuhan ketika keluargamu itu terjadi kerusakan. Dan itu bisa diangkat klip-klip atau video yang dimana seorang anak yang menginspirasi. Kan butuh visual ya. Itu akan menginspirasi. Bagaimana sebaliknya anak bisa diajak untuk berjuang sampai diajak perang juga ada kan gitu ya. Saya percaya ini hari ini anak-anak itu begitu cerdas.
Tapi cerdas bisa cerdas dalam kejahatan, tapi saya percaya sebaliknya juga cerdas dalam Nah, kebaikan. sikapnya apa yang cerdas yang untuk anak-anak pesan ini, Pak? Nah, justru itu. Kan kalau ngomong cerdas terus Tidak dia tunggu. cerdas apa, Pak? Gitu loh dilakukan. Ya, dia- Sebagai pendeta kita kan mesti ngomong doa, pujian kayak puasa atau apa gitu loh. Pendampingan yang ketat perlu, Pak. Iya, itu kan sebagai kita ini. Tapi pesannya ke anak muda ini loh, maksud saya Loh, iya, pesannya pada si kepada anak anak ini. muda ini, anak muda pendampingan gitu ya. Berarti kamu cari pendamping pendeta gitu kan. Tapi apa pesan apa lagi kan begitu banyak sekali pesan-pesan. Contoh-contohnya kita harus carilah kamu ke pendetamu. Ke pendetanya papa mamamu. Pak pendeta tolong doakan papa mama berkelahi. Pak pendeta bisa datang papa mama berkelahi. Nah, mungkin Pak pendetanya datang langsung damai. Tapi mungkin anaknya juga dimarahi suatu hari. Tapi maksud saya ini tindakan konkret anak itu untuk bisa mengambil bagian meredakan persoalan rumah tangga atau pertengkaran. Tindakan konkret apa menurut gereja? Jangan membedukakan anak, jangan menyakiti anak. Ya saya kembali, kalau tindakan konkret bisa macam-macam ekspresinya. Dia diberi satu perspektif. Engkau bisa dipakai Tuhan, jadi bisa bersyafaat gitu ya. Jangan lupa menyapa. Jangan lupa memberi penghargaan kepada, misalnya di hari ayah. Ada hari ayah sekarang ya, Father Days, ada hari ibu. Mungkin gereja mendorong, ayo kamu mau kasih ucapan apa buat ayahmu, appreciation, satu kata-kata penghargaan. Itu didorong dan seperti tadi Pak Fengki bilang, pengajaran doa Bapa kami dipakai oleh Tuhan, ya kan, bukan sekedar kata-kata itu, tapi ada kuasa Roh Kudus di situ yang menyentuh. Nah itu saya kira berikan satu program untuk dia juga ikut jadi penjaga dari rumah ini. Jadi dia memberikan satu juga kontribusi, Tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Entah benar Sama bentuk seperti doa. sama seperti dulu. Saya tidak setuju dengan komunis, tapi komunis bisa mendidik anak. Itu ikut perang gitu ya. Sebetulnya kan anak nggak ikut perang, ikut berjuang. Gitu. Apa itu dengan apa dan sebagainya. Nah kita percaya kekuatan anak-anak itu kan digerakkan. Apalagi dalam ketulusan, karena jadilah seperti anak kecil. Dia betul-betul tidak menjudge orang itu dalam arti dasar sosial atau apa. Nah ini saya percaya di akhir zaman ini, di zaman ini Tuhan bisa pakai. Nah inilah sebenarnya pembinaan atau perspektif guru sekolah minggu ini yang jauh ke depan. Dia bukan hanya menyelamatkan anak ini, dia melalui anak bisa menyelamatkan keluarga. Ya otomatis itu. Iya. Mungkin- Jadi bersyafaat atau jangan lupa memberi penghargaan, diarahkan secara konkret. Khususnya di hari-hari yang khusus. Ini waktunya tinggal sedikit, mungkin Pak Sigit bisa membantu sedikit. Ada pesan apa kepada anak-anak ini ketika melihat papa mamanya berkelahi, apa yang bisa dikerjakan anak-anak ini? Tetap mengingat itu ayahku, itu ibuku, aku harus mengasihinya dan menghormatinya. Tapi mengasihi ini basic lebih penting, menghormati ya penting ya. Tapi ini dengan mengasihi ada kelekatan, tidak lalu nyingkir, percuma punya papa kayak begini, punya mama kayak begitu. Jadi menyikapinya dengan bijaksana. Iya. Tidak boleh ada rasa kecewa, tidak boleh merasa trauma. Itu nomor satu dihilangkan maksudnya. Nah, kalau si anak tahu kelemahan ini itu doakan papamu, Ya, mamamu. jadi ada satu sikap yaitu anak-anak bukan hanya mendoakan berpuasa atau bukan datang kepada orang tuanya jangan begini, tapi dia juga harus membentengi diri Ya. supaya aku tidak boleh kecewa, aku tidak boleh trauma gitu kan. Aku harus kuat supaya papa mamaku ini supaya lebih cepat tak damaikan, begitulah mungkin begitu. Yang jadi masalah Pak, kalau seorang tuanya ini dalam situasi konflik tadi ya, menghasut si anak untuk membenci ibunya Ya, tapi itu kan- atau sebaliknya. Kalau dihasut kan tadi dikatakan kembali bahwa anak itu harus punya jiwa yang tidak gampang dihasut, tidak boleh membenci, tidak boleh berpihak, tetapi harus membentengi diri. Nah itu faktor umur dan pertumbuhan kepribadiannya pegang peranan Pak, untuk bisa bersikap yang semestinya. Ya ini kira waktunya sudah 1 menit saudara, jadi kita topik ini cukup panas sekali,
Tetapi yang pasti dari kata-kata ini saudara mesti mengingat bahwa peranan anak itu masih ada juga. Dia bisa berdoa, bisa bersyafaat, dia bisa datangi papa mamanya, papa mama jangan bertengkar, terus diajari berdoa. Mungkin juga tadi dikatakan membentengi diri supaya jangan kecewa, supaya jangan trauma, supaya besok ketika ada pertengkaran dia itu tidak trauma, supaya jangan menimbulkan rumah tangga yang berkelahi lagi. Tetapi yang pasti, hai anak-anak muda saya kasih tahu, kerap kali pertengkaran bukan karena suami istri tidak cocok. Kerap kali sikap anak-anak yang nakal. Itu kerap kali yang membuat mereka bisa bertengkar. Jadi ada satu sikap yang harus perlu kita perhatikan kembali. Anak-anak, jadilah anak-anak yang baik, yang taat, dan yang rohani. Saya yakin itu akan mengurangi persoalan pertengkaran papa mamamu. Kalau kamu nangis, kamu teriak-teriak, kamu mau sendiri, rumah tangga bisa berkelahi. Jangan itu, memuji Tuhan dan sebagainya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. God bless, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di masa pandemi ini kita itu dipaksa untuk berubah. Orang yang tidak mau berubah ya jelas akan ketinggalan. Tertinggal. Seringkali orang berpengalaman akhirnya memakan jadi predator mereka yang tidak berpengalaman. Pengalamannya minim, modalnya minim, pengetahuannya minim. Hanya cuma ikut-ikutan saja. Akhirnya minus. Manusia itu cenderung melebih-lebihkan kebaikannya dan mengecilkan kekurangannya. Itu seharusnya kan tidak begitu. Itu apalagi Yakobus mengingatkan, kalau kamu bisa mengendalikan lidahmu maka sempurnalah seluruh tubuhmu. Berarti dasar dari karakter seseorang buat saya adalah kejujuran, integritas, di mana luar dan dalam itu harus sama. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hey. Sebab Tuhan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Angkat tangan. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat, Tuhan Yesus ajaib. Katakan dengan iman. Yesus ajaib yang berkuasa, berkuasa. Ada mujizat, bab Yesus ajaib. Semua. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, bab Yesus ajaib. Ya ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, bab Yesus ajaib. Kita katakan bersama-sama.
berubah kasih